Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Filsafat Pendidikan Islam ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hakikat Alam Semesta. Saya akan memperkenalkan anggota saya. Saya sendiri Rizka Rahmadani sebagai moderator dan pemateri, ada Yolanda sebagai pemateri, dan ada juga Rizka Tiara sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulainya. A. Definisi dan makna alam semesta. Alam dalam pandangan filsafat pendidikan Islam merupakan identitas yang penuh hikmah. Dengan memahami alam, seseorang akan memperoleh pengetahuan. Dengan pengetahuan itu, orang akan mengetahui tanda-tanda akan adanya Tuhan. Di dalam perspektif Islam, alam semesta bermakna sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang terdapat di dalamnya baik dalam bentuk konkret yaitu nyata maupun dalam bentuk abstrak atau gaib merupakan bahagian dari alam semesta yang berkaitan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, Islam mempunyai ajaran yang sangat penting dalam pendidikan agar para ilmuwan atau ulama yang kemudian akan memelihara dan memakmurkan alam ini. Adapun ayat Al-Quran tentang penciptaan alam semesta sebagai berikut. 1. Al-Kahfi ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhizal mudillina aduda, yang artinya, aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Yang kedua juga terdapat pada Quran Surah Al-Muluk ayat 3, yang artinya, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada penciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Juga terdapat pada Quran Surah Yasin ayat 82, yang artinya, sesungguhnya keadaan apabila Dia menghendaki sesuatu hanya berkata jadilah, maka terjadilah. B. Tujuan penciptaan alam semesta. Dalam perspektif Islam, tujuan penciptaan alam semesta ini pada dasarnya adalah sarana untuk menghantarkan manusia pada pengetahuan dan pembuktian tentang keberadaan dan kemahakuasaan Allah. Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa tujuan penciptaan alam semesta adalah untuk memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda keberadaan kekuasaan Allah, yang terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 29, yang artinya, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dan juga terdapat pada Quran Surah Luqman ayat 20, yang artinya, tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dari keterangan di atas, kesimpulannya dengan keterkaitannya terhadap pendidikan Islam adalah alam semesta tercipta sebagai sesuatu yang khusus bagi manusia untuk mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah yang akan memimpin, memelihara serta menjaga dan juga menjadikan alam ini sebagai sarana dalam berkehidupan dengan meraih berbagai wawasan ilmu pengetahuan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yolanda. Saya Yolanda ingin melanjutkan presentasi dari Rizka Ramadhani, yaitu C. Peran manusia dalam alam semesta. Alam semesta sudah ada sebelum lahirnya manusia, yang di dalamnya banyak terdapat air, tumbuhan, hewan. Setelah semua muncul, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam. Manusia adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk lainnya. Peranan manusia dalam alam semesta adalah manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga, memelihara, mengatur, melestarikan, mengelola, serta bertanggung jawab atas apa yang telah ada di alam semesta. Peranan manusia dalam kehidupan di alam semesta yang bersifat negatif dan positif. Peranan yang bersifat negatif adalah peranan yang mengikuti bagian alam
Dan yang bersifat positif adalah peranan yang berakibat menguntungkan alam atau lingkungan karena dapat menjaga dan melestarikan daya dukung alam atau lingkungan. Peranan manusia yang bersifat negatif adalah 1. Eksploitasi yang melampaui batas sehingga persediaan sumber daya alam semakin menciut. 2. Berubahnya ekosistem alami yang mantap dan seimbang menjadi ekosistem binaan yang tidak mantap karena terus-menerus memerlukan subsidi energi. 3. Berubahnya profil permukaan bumi yang dapat mengganggu kestabilan tanah hingga menimbulkan longsor. Peranan manusia yang bersifat positif merupakan eksploitasi sumber daya alam secara terdapat dan bijaksana, terutama yang tidak dapat diperbaharui. 2. Mengadakan penghijauan dan reboisasi untuk menjaga kelestarian, keanekaan jenis flora, serta untuk menjaga terjadinya erosi dan banjir. Manusia harus diingatkan bahwa peranan sebagai khalifah yang hanya dibebankan hanya kepada manusia mengandung konsekuensi, yaitu manusia dikenai kewajiban tanggung jawab atas peranan sebagai penjaga, pemelihara, pelestarian, pengelolaan, dan pimpinan yang baik terhadap dirinya maupun terhadap kehidupan kolektif. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Rizka Tiara. Saya akan membahas tentang fungsi alam semesta sebagai institusi pendidikan Islam. Adapun fungsi alam semesta memberikan pelatihan dan pendidikan kepada peserta didik melalui lembaga pendidikan, di mana peserta didik tadi bertugas untuk meneliti dan studi terhadap alam semesta. Studi terhadap alam semesta tidak terhenti dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karenanya itu, generasi pelaksana tenaga peneliti dan studi harus dilaksanakan. Dan seterusnya, hasil studi dan penelitian perlu dikelola dengan baik. Jadi, untuk itu diperlukan lembaga pendidikan yang bertugas untuk melaksanakan hal tersebut. Baiklah, di sini saya akan membahas lagi tentang fungsi alam semesta sebagai sumber pendidikan. Al-Quran mendorong manusia atau pendidik untuk mengadakan rihlah keilmuan di atas bumi, untuk mengamati makhluk-makhluk yang ada di alam semesta, serta mengkaji dan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah yang ada di bumi dan langit. Sehingga dengan mengetahui semuanya akan dapat memperkokoh keyakinan dan keagungan Sang Maha Pencipta dan manusia dapat mengambil manfaat darinya. Hal ini terdapat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa sumallahu yunsi'un nash'atal akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, katakanlah, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk. Kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fungsi selanjutnya, Al-Quran juga mendorong manusia atau pendidik untuk memperhatikan dan mengadakan pengkajian tentang dirinya, tentang keajaiban struktur kejadian dirinya. Pengetahuan tentang alam pada umumnya mengantarkan pada pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana menyikapi sesama manusia pada urutannya akan melahirkan sikap yang dapat membentuk lingkungan sosial yang kondusif. Saja yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.